masih banyak PR, bagaimana kita harus meningkatkan dari hilirisasi nikel ini sampai end product 100%, 90%. Jadi sekarang ini 3% itu dengan investor dari Cina itu, kalau kata itu dibawa ke negeri Cina dalam keadaan masih belum end product, masih 30%. Nah, ini tentunya tantangan buat pemerintah di Prabowo ini agar gimana caranya agar hilirisasi nikel itu sampai angka minimal 60% pada periode pertama Pak Prabowo ini ya. Oke, kembali lagi di podcast Elemende. Sekarang ini Elemende mengundang narasumber tentang fokus pada pertambangan. Beliau adalah seorang praktisi dan konsultan pertambangan dan lingkungan. Beliau juga adalah wakil ketua bidang ilmu kebumian dan energi dari Persatuan Insinyur Indonesia, dan beliau juga sebagai kepala bidang di Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia dalam hubungan lembaga dan chapter student ya Pak. Ya. Mungkin untuk lebih jelasnya saya perkenalkan langsung Pak Insinyur Wisnu Salman. Pak, selamat datang di podcast Elemende. Alhamdulillah. Terima kasih Mas Arifin. Mungkin bisa menyampaikan profilnya dulu sama ya. ini Pak. Silakan Pak. Ya, Alhamdulillah. Saya pertama mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh LMND untuk bisa tampil di podcast ini. Dan tentunya saya pribadi yang selalu berusaha untuk belajar di usia yang sudah senior ini ya. Saya dulu kecil di Pasuruan di Jawa Timur, SD, kemudian SMP di SMP 1 Cilacap, SMA di SMA 1 Cirebon. Dan saya kuliah tahun 93 di STAN, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, jurusan pajak. Pajak. Kemudian waktu itu di STAN itu ikatan dinas, jadi nggak boleh keluar, jadi STTB ditahan. STTB itu semacam ijazah lah, SMA ya. Nah, kemudian saya ternyata nggak cocok di situ, nggak cocok, ilmunya nggak suka saya. Akhirnya saya DO. DO. IP minimal 2,75. Kalau 2,75 ke bawah itu DO. Nah, lalu saya nggak bisa ikut UPTN lagi atau SBMPTN kalau zaman sekarang. Akhirnya saya nggak bisa ngelamar lagi, akhirnya saya masuk swasta. Saya kuliah di Muhammadiyah Jakarta, Teknik Kimia. Nah, lalu kemudian kesempatan berikutnya saya ikut lagi. Waktu yang pertama saya terima di Farmasi Unpad, tapi saya milihnya STAN, Sekolah Akuntansi Negara. Nah, pada tahun kedua, 95 saya ngelamar lagi, dan alhamdulillah lulus di ITB, Teknik Pertambangan. Jadi saya belum pernah, dengan izin Allah ya, belum pernah saya gagal di tes perguruan tinggi itu atau tes manapun lah. Saya selalu diterima. Masuk STAN diterima. Mau daftar pilot juga pernah saya. Waktu itu pilot Merpati Airline. Tes pertama diterima, tes akademik karena jagoan saya. Memang saya sangat suka matematika dan kimia. Bahkan kimia saya sempat nulis buku kimia kelas 1, 2, 3 SMA. Penerbit Regina. Nah, terus saya tes pertama lolos, tes kedua, tes attitude lolos juga. Nah, tapi ketika mau tes ketiga, pilot tuh ada 7 kali tes. Tapi saya tes ketiga nggak ikut karena sudah terima di STAN. Lalu saya di STAN aja. Ya itu akhirnya di ITB lulus sampai tahun 2001, baru kemudian saya bekerja. Tapi pekerjaan saya yang pertama itu bukan pertambangan, tapi di Dompet Duafa. Dompet Duafa. Ya, Dompet Duafa, lembaga sosial nasional ya. Jadi saya berpesan juga pada para pemirsa saya bahwa adik-adik semuanya bahwa apa yang ada di depan mata, rezeki di depan mata itu tidaklah yang harus ideal ya. Ideal itu kata orang kan, tapi kata Allah belum tentu ideal buat kita. Saya pertambangan, subjurusannya mineral processing di metalurgi ITB, tapi ternyata di depan saya itu bukan yang hujan-hujan tambang besar. Yang ada di mata saya itu waktu itu di Dompet Duafa. Akhirnya ya saya ambil itu. Dan tapi karakteristik saya atau mental saya itu selalu bekerja
lebih dari yang diminta, atau going to extra mile, memberikan lebih dari yang diminta. Jadi misalkan itu mentalnya dari kecil tuh. Jadi misalkan guru saya memberikan tugas satu, saya memberikan tugas tiga, tugas tiga, empat gitu. Nah, waktu di kerjaan di Dompet Duafa, saya diberi tugas satu, mengerjakan tiga. Jadi alhamdulillah 3,5 tahun saya jadi direktur di Dompet Duafa, dan 10 tahun keluar, kemudian saya bidang transportasi 2 tahun, kemudian baru 12 tahun kemudian baru saya bekerja di dunia pertambangan. Gitu. Jadi kita bekerja memberikan yang terbaik, apapun itu, tidak harus perusahaan-perusahaan besar, tapi kita tetap mengambil yang tidak ideal itu, tapi kita tetap menjaga fokus untuk tetap berusaha untuk mengambil yang ideal itu. Tapi misalkan sampai akhir nanti hidup kita belum mencapai apa yang kita inginkan, ya berarti memang rezeki kita di situ. Gitu, Mas. Oke, Pak. Jadi teman-teman, itu tadi profil dari narasumber kita yang banyak melintang serta petuah-petuah kehidupan, Pak ya. Nah, Pak, kita di podcast ini akan ngomongin soal masa depan industri pertambangan pasca revisi Undang-Undang Mineral dan Batubara yang sudah disahkan, Pak ya. Di pandangan Bapak ini terkait revisi Undang-Undang Minerba itu gimana Pak menurut Bapak? Iya. Alhamdulillah ya. Jadi setelah kerja keras luar biasa Badan Legislatif kita sampai tengah malam juga bekerja tengah malam, akhirnya 18 Februari kemarin disetujui Undang-Undang Minerba. Itu perubahannya keempat kalinya dari Undang-Undang yang nomor 9 tahun 2000, Undang nomor 4 tahun 2009 ya, keempat kalinya. Jadi di sini ada 4 usulan yang diajukan, yaitu masalah hilirisasi minerba, industri, tambangan, 2 pemberian IUP untuk ormas keagamaan, kemudian untuk perguruan tinggi, dan ketiga untuk UMKM. Nah, kemudian akhirnya ternyata yang untuk perguruan tinggi di drop hanya untuk menerima manfaat saja. Nah, jadi hanya 3, ya, hilirisasi industri, kemudian ormas keagamaan, dan UMKM. Kalau yang pendapat saya ya, untuk perguruan tinggi saya sudah setuju ya, karena memang dari awal memang saya kurang sepakat kalau misalkan perguruan tinggi diberi SK IPOP, karena memang mereka itu konsen pada tridharma perguruan tinggi untuk pengabdian, penelitian, dan pengabdian masyarakat, penelitian, dan untuk pendidikan ya. Sedangkan mereka kalau misalkan harus bisnis di pengelolaan tambang, tambang itu bisnis yang masih ya kotor tanda kutip ya, karena di sana banyak praktek-praktek yang kaitan dengan pencemaran lingkungan ya. Walaupun memang jargon kita untuk selalu berpihak pada menjaga lingkungan, tapi tidak dipungkiri bahwa tambang itu merusak lingkungan, walaupun akhirnya harus diperbaiki juga. Perguruan tinggi itu riskan kalau misalkan ditempelkan kegiatan yang seperti kegiatan tambang itu, seperti itu agak riskan, apalagi kalau kita tahu bahwa tambang batubara kita ini masih jauh dari net zero emission ya, masih banyak teknologi penangkapan sulfur dan karbon yang masih belum baik ya. Jadi kalau misalkan mereka harus nambang batubara, ya berarti mereka akan merusak lingkungan juga kan. Mereka kontradiktif dengan apa yang mereka selalu ajarkan di mata kuliah mereka, di bangku kuliah mereka, yang selalu untuk mengedepankan untuk kebersihan lingkungan, pengurangan dampak lingkungan gitu ya. Jadi saya setuju sekali itu. Nah, kemudian untuk masalah UMKM, ya saya berpikir bahwa UMKM itu kan sebenarnya sudah ada diatur di undang-undang, bahwa di peraturan Menteri SDM juga masalah IPR ya, tambang rakyat ya. Sebenarnya sih menurut saya lebih baik, menurut saya itu ya di tambang rakyat, yang dimana saya mencatat di data di SDM itu ada sekitar 120 WPR, wilayah tambang rakyat. Nah, anggaplah misalkan satu WPR itu, misalkan kalau satu WPR kan biasanya anggaplah 100 hektar ya biasanya. Nah, kalau misalkan satu koperasi itu 10 hektar ya, berarti 10, satu BPR tuh 10 IPR kan. Nah, 10 kali 10 100 kan.
Kalau misalkan pakai pribadi ya bisa 5 hektar, bisa lebih banyak lagi. Anggaplah koperasi 10 hektar. Jadi kalau misalkan satu WPR 10 IPR, berarti kalau 120 WPR mestinya ada 1.200 IPR harusnya yang muncul, yang terbit ya di hari ini. Tapi nyatanya di Indonesia itu hanya ada di SDM mencatat itu hanya sekitar 120 IPR saja. Artinya hanya 10% saja IPR yang ada di Indonesia. Jadi tidak heran kalau misalkan sekarang ini banyak tambang ilegal yang dilakukan oleh tambang rakyat ya, oleh orang-orang rakyat kita yang di belakangnya banyak juragan-juragan ya. Jadi namanya tambang rakyat, tapi di belakangnya ada juragan-juragan yang mereka itu memodali dari kegiatan penambangan dan mereka menerima hasil tambangnya dan langsung dibeli di tempat oleh juragan-juragan itu. Dan di belakangnya ada di backing oleh APH, oknum APH maaf, oknum APH, ya. Oknum aparat penegak hukum. Nah, jadi kalau misalkan sekarang UMKM yang diberikan IOP, maka saya pikir berarti mereka itu UMKM ini bukan bukan tambang rakyat, ya. Pertanyaan saya, apakah sama tambang rakyat dengan UMKM? Kalau misalkan mereka menamakan dengan UMKM, berarti berbeda dengan tambang rakyat yang sudah diatur di peraturan menteri sebelumnya. Nah, kalau tambang rakyat kan nggak boleh alat berat, tidak boleh underground. Kalau tambang emas harus di permukaan. Nah, berarti kan mereka nambangnya eh, pakai alat sedot atau misalnya ya. Sekarang kalau misalkan UMKM kan kalau di dalam peraturan Menteri SDM dan juga Menteri Lingkungan Hidup itu tidak boleh pakai alat berat juga atau modalnya kecil. Kalau modal kecil kan kalau di LH itu bukan AMDAL udah pasti dan bukan UKLPL, SPPL, surat pernyataan pengelolaan lingkungan, dan juga modalnya pasti kecil. Nah, pertanyaan saya, yang UMKM itu apakah dia bisa menggunakan alat berat dan dia modalnya dengan modal yang seadanya saja, apakah mereka bisa menjalankan tambang dengan modal yang kecil itu? Saya khawatirnya mereka akan ditunggangi oleh orang-orang yang bos-bos besar yang dari Jakarta. Eh, Karena ini tujuannya UMKM diberikan tambang kan agar jangan mereka itu berkantor di Jakarta. Kalau tambang-tambang kan mana ada tambang-tambang yang berkantor di daerah Jakarta semua. Nah, kalau nanti UMKM nanti mereka hanya berada di daerah-daerah dan dipastikan tidak ada orang luar yang ikut investasi di sana. Tapi itu memang awalnya seperti itu. Tapi nyatanya juga tambang rakyat juga sama. Yang namanya nama lokal, tapi belakangnya orang orang Jakarta. Nah, itu yang saya pertanyakan adalah ketika UMKM diberikan SKIPOP, maka yang dipastikan adalah jangan sampai harus ada turunan-turunan aturan yang mengatur bahwa bagaimana tambang rakyat atau UMKM itu seperti apa, bedanya dengan tambang rakyat itu seperti apa, dan juga bagaimana tentang pengurusan izinnya yang kaitan dengan lingkungan. Nah, kalau lingkungan apakah mereka UPLPL atau hanya SPPL? Dan kalau mereka misalkan harus underground juga boleh dan juga pakai alat berat, nah, maka UMKM mana yang bisa menyewa alat-alat berat sedikit banyaknya dan investasi yang cukup besar walaupun UMKM sekalipun. Nah, jadi itu yang harus diturunkan, harus dibuat aturan turunan dari undang-undang itu untuk menjelaskan rinci tentang tambang UMKM. Kemudian itu ormas keagamaan sekarang sudah berdiri tambang yang didirikan oleh NU namanya PT BUMN, Badan Usaha Muamalah Nusantara, dan juga Muhammadiyah, dua perusahaan diantaranya Mentari Eco Mining, ya. Nah, jadi perusahaan-perusahaan itu saat ini NU sedang mencari dana untuk jaminan reklamasi. Kalau Muhammadiyah sedang proses untuk aspek teknisnya ya. Nah, jadi ya memang sekali lagi mereka perusahaan-perusahaan yang eh, didirikan oleh ormas keagamaan yang mencari dana yang cukup besar itu juga agak kesulitan juga ya. Karena dana jamrek itu 1 hektarnya itu membutuhkan dana sekitar 2 juta per hektar. Nah, kalau misalkan ormas keagamaan itu mengambil yang bekasnya KPC,
26.000 hektar. Kalau yang Muhammadiyah bekasnya Adaro. 26.000 kali 2 juta berarti mereka harus cari uang sekitar 52 M untuk jaminan reklamasinya. Nah, ini yang tugas luar biasa berat untuk Ormas Keagamaan NU. Dan tanya saya, investor dari mana yang mereka harus mencari dana sebesar itu? Eh, kan tidak mungkin juga mereka mencari dari luar kan. Kalau mencari dari luar mereka nanti diberi saham atau diberi apa? Bagi hasil seperti apa polanya? Kalau saham kan nggak mungkin karena pemberian YSK IPOP dipastikan jangan ada orang-orang di luar NU kan. Nah, kalau misalkan mereka namanya NU, ngurusnya NU tapi sahamnya ternyata mayoritasnya orang luar, ya itu sama saja dengan bukan NU. Tapi mungkin saja nanti yang megang megang sahamnya orang luar tapi namanya atas nama orang yang disuruh jadi pemegang saham, bisa jadi seperti itu juga ya. Nah, jadi itu pertanyaan yang akan timbul ketika mereka diberi SKI UPP. Nah, sedangkan untuk masalah industri ya saya sepakat bahwa memang jargon bahwa kita harus menjadi negara maju yang tidak lagi menjual produk bahan mentah sejak tahun 2020 itu belum diturunkan menjadi sebuah undang-undang dan juga menjadi suatu uh, untuk legalitasnya belum diundang-undangkan. Jadi itu udah tidak ada perdebatan lagi masalah itu. Itu mas yang buat saya mas. Berarti soal keraguan-keraguan Bapak tadi mungkin nanti itu akan jelas dalam peraturan pemerintah Pak Harus ya. turunkan. Yang akan turun nanti Pak ya. Iya. Namun saya ingin memastikan apakah yang ingin Bapak katakan tadi bahwa dengan terlibatnya ormas keagamaan UMKM ini maka ada potensi ditunggangi oleh investor-investor besar yang berasal dari Jakarta ataupun di luar. Begitu Pak ya? Ya sangat mungkin terjadi. Sangat mungkin terjadi. Ya karena 52 miliar itu cukup besar mas untuk ukuran-ukuran kita ya. Dan saya seperti halnya sekarang lah, tambang rakyat ini kan namanya tambang rakyat dan mereka menambang ternyata mereka namanya saja orang lokal tapi di belakangnya ada orang-orang Jakarta yang ikut memberikan dana untuk kegiatan-kegiatan tambang. Dan saya sendiri menyaksikan dan saya juga sedang meroses sebuah izin tambang rakyat juga dan Gitu ya. itu ada pendananya dari Jakarta juga. Karena memang kegiatan tambang rakyat juga walaupun namanya rakyat tapi perizinan cukup mahal dan juga biaya untuk operasional juga cukup besar juga. Jadi rakyat nggak mungkin memiliki jangankan 1 miliar ya. Tambang rakyat itu minimal harus ada sekitar 50 sampai 100 juta itu harus ada. Dan bagaimana seorang tambang rakyat 100 juta didapatkan dengan tanpa harus didukung oleh orang-orang luar. Ya pasti akan ada donatur atau sponsor yang mendanai kegiatan tambang rakyat itu. Itu yang terjadi di mana-mana mas. Dan sekarang UMKM bagaimana bisa nambang dengan nama SKIPOP tapi dengan label UMKM ya. Kalau bukan dia harus dibantu oleh pihak luar, baik itu dari sisi pendanaan, dari sisi misalkan apakah itu kalau UMKM kan nggak mungkin PT ya namanya, koperasi ya, jadi nggak ada saham. Ya pasti ada funding yang di belakang itu. Maka itu untuk mengantisipasi adanya pihak luar yang bermain, maka harus ada aturan yang lebih rinci lagi yang mengatur masalah itu di peraturan menteri nantinya. Gitu. Dan ini Pak ya, yang saya tangkap dari pemerintah ini kan dalam revisi Undang-Undang Minerba ini kenapa diberikan kepada UMKM, kenapa diberikan kepada ormas keagamaan dan sebelumnya ingin diberikan kepada perguruan tinggi, bahwa semangatnya adalah semangat pasal 33. Ya betul. Semangat pasal 33 bahwa supaya ada distribusi yang adil untuk semua elemen bangsa yang ada di Indonesia ini dalam mengelola sumber daya alam, dan kemudian ini juga kan akan mengurangi ketimpangan ekonomi yang selama ini terus langgeng di Indonesia. Tapi dengan penyampaian Bapak tadi bahwa ini ada ruang bagi investor ataupun kapital besar
dengan memanfaatkan izin yang UMKM ini dan ormas keagamaan karena mereka ini terkendala pada persoalan pendanaan. Nah, dengan kondisi itu, pandangan Bapak tentang masa depan pertambangan di Indonesia itu seperti apa, Pak? Ya, jadi kalau untuk semangat untuk bisa semangat dari pemberian SKUP itu ormas keagamaan, UMKM, itu kan berangkat dari fakta bahwa Indonesia merdeka itu dari perjuangan masyarakat kecil ya, dari pesantren, ya, kiai-kiai yang di pondok pesantren, digerakkan mereka adalah penggerak-penggerak masyarakat untuk melawan penjajah pada waktu itu ya. Jadi pemerintah itu ingin berjasa dengan memberikan SKUP itu ormas keagamaan ya. Langsung mengarah tuh ormas keagamaan, bukan ormas pemuda gitu ya. Karena memang Hmm. waktu tahun dulu itu memang tokoh-tokoh agama itu demikian masif bergerak untuk melawan penjajah itu ya. Jadi itu awalnya ide untuk memberikan SPUP itu ormas keagamaan. Kemudian juga masalah tambang rakyat di mana rakyatlah yang harus menerima manfaat dari kekayaan alam yang ada di daerahnya. Itu memang idenya tambang rakyat itu. Nah, cuma masalahnya kan fakta bahwa dari harusnya 1.200 IPR yang ada, tapi hanya 120 IPR yang ada, artinya hanya 10% saja. Itu artinya masyarakat rakyat itu tidak bisa memanfaatkan adanya alur atau ruang untuk mereka mengurus izin tambang rakyat. Kenapa? Ya kalau saya lihat bahwa ada masalah-masalah yang belum selesai di Kementerian SDM atau di Dinas SDM provinsi karena ada dokumen eksplorasi dan pasca tambang yang menjadi ranahnya provinsi itu belum selesai. Nah, jadi ketika orang-orang mau ngurus izin tambang rakyat itu tidak bisa meneruskan karena dokumen eksplorasi dan reklamasinya pasca tambangnya itu tidak ada, belum diatur di SDM provinsinya. Nah, sedangkan ketika waktu itu sempat saya nanyakan ke SDM Jawa Barat karena waktu itu saya sedang ngurus izin tambang rakyat di Tasikmalaya, Cineam, tambang emas. Itu mereka masih tahun 2024 akhir itu mereka belum ada dananya untuk alokasi dana untuk membahas dokumen eksplorasi dan pasca tambang dan harusnya tahun ini tapi saya belum ngecek lagi tapi saya agak khawatir dengan adanya efisiensi anggaran yang demikian besar itu apakah ada alokasi yang tersisa untuk pemerintah membuat menyusun dokumen itu kalau misalkan ada ya alhamdulillah kalau enggak ya maka masa depan tambang rakyat itu makin makin suram makin sulit ya nah, itu yang jadi yang harus dipikirkan di masa depan Indonesia pertambangan Indonesia itu akan cerah kalau misalkan tidak hanya pemerintah tidak hanya bicara tentang masalah undang-undang saja, masalah aturan-aturan, apa namanya, legalisasi, tapi juga kaitan dengan masalah turunan di bawahnya yang harus selesai juga, kaitan dengan perizinan yang mudah, dokumen-dokumen yang menjadi ranahnya daripada pemerintah itu sudah selesai, nah, jadi tidak terhambat di apa namanya birokrasi perizinannya Ribet tuh. dan ya kemudian juga masalah tambang rakyat juga tambang-tambang UMKM rakyat itu harus membuat dokumen-dokumen yang mereka tidak punya keahlian di dalamnya karena harus membuat dokumen kajian studi kelayakan walaupun sederhana ya tapi studi kelayakan tetap menjadi suatu dokumen yang monster yang berat ya bagi orang-orang tambang rakyat yang ngetik aja nggak bisa ya mereka harus 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 membuat dokumen studi kelayakan yang pasti melibatkan orang luar dan itu perlu biaya ya kemudian juga ternyata tambang rakyat juga harus membuat dokumen lingkungan yaitu Rintek Limbah B3 membuat persetujuan limbah cair ya bagaimana mungkin rakyat harus membuat dokumen yang serumit itu kalau tidak akhirnya melibatkan konsultan dan butuh biaya dan kalau butuh biaya itu pasti ada funding yang menyertai di belakangnya itu karena saya mengurus tambang rakyat yang di Tasik itu sampai harus mengeluarkan uang harus 200 jutaan lah izin tambang rakyat untuk ngurus izin lingkungannya dan IPR-nya tapi ya nyatanya memang mereka dibiayai oleh pihak luar eh, dan itu yang terjadi di mana-mana juga seperti itu dan yang lain-lain juga karena nggak mampu mengurus izin akhirnya udah keenakan dengan keadaan yang tidak legal ya mereka akhirnya sudah merasa nikmat dengan keadaan ilegal itu ya apalagi didukung oleh oknum APH juga ya itulah yang jadi masalah
Dan walaupun memang ada secercah harapan ya dengan adanya Dirjen Gakum di Minerba. Nah, Gakum, jadi Minerba itu untuk mengatasi tambang ilegal itu membuat direktorat baru namanya Gakum Penegakan Hukum. Nah, ini memang sudah dibentuk sejak bulan November tahun lalu ya, tapi masih belum banyak bergerak ya. Mungkin karena sedang perapian atau sedang menata direktoratnya, dan saya harapkan mulai segera berjalan untuk bisa mengatasi masalah-masalah tambang ilegal yang ada di Indonesia ini. Ini masalah yang pertambangan ini akan cerah kalau misalkan penegakan hukum akan dijalankan dengan baik. Gitu. Jadi Coba masa depan cerah dengan banyak faktor yang harus menyertainya gitu, Mas. sebanyak faktor ya Pak, Iya, supaya kita bisa melihat masa depan pertambangan Indonesia ini bisa berkontribusi iya, secara penuh terhadap pendapatan negara ataupun daerah Pak ya. iya, Ah, ini Pak, dalam revisi undang-undang Minerba ini kan iya, ada satu keinginan pemerintah dengan banyaknya sumber daya alam yang ada di Indonesia ini, maka dengan kondisi objektif itu bisa menjadikan Indonesia sebagai pemain tambang dunia, terutama dengan keberadaan nikel yang saat ini menjadi satu material yang dibutuhkan bagi negara-negara maju. hmm, Apakah dalam pandangan Bapak itu bisa kemudian menjadikan Indonesia sebagai satu negara yang memainkan peran penting dalam jalur distribusi nikel ini terhadap pasar dunia? iya. Jadi Indonesia ini suatu negara yang produsen tambang nikel, produsen nikel yang terbesar di dunia, dan untuk nikel ini sejak tahun 2020 pemerintah memutuskan untuk tidak lagi ekspor nikel, dan walaupun pemerintah ini ditekan oleh pihak barat dengan melalui WTO-nya, World Trade Organization, untuk menghentikan kebijakan larangan nikel, ekspor nikel itu, tapi alhamdulillah saya setuju sekali Pak Jokowi tetap bersikukuh untuk tidak lagi mengekspor nikel. Akhirnya kan sejak itulah mulai banyak tumbuh smelter-smelter yang baru, dan saat ini saya mencatat ada 42 lebih 42 smelter yang ada di Indonesia, dan sedang proses perizinan di Kemenperin 7 smelter lagi. Nah, jadi yang masalah sekarang ini adalah eh, di smelter kita ini hanya memproduksi sampai 30% eh, produk jadi ya, dari end product ya. Jadi masih banyak PR ya, bagaimana kita harus meningkatkan dari hilirisasi nikel ini sampai end product 100%, 90%. Jadi sekarang ini 3% itu dengan investor dari Cina itu kata-kata itu dibawa ke negeri Cina dalam keadaan masih belum end product, masih 30%. Nah, ini tentunya tantangan buat pemerintah di Prabowo ini, agar gimana caranya agar hilirisasi nikel itu sampai angka minimal 60% pada periode pertama Pak Prabowo ini ya. Itu. Jadi tapi dengan keadaan 30% itu pun itu juga sudah luar biasa ya, karena penjualan nikel sekarang ini mencapai angka 300 triliun ya, lebih daripada waktu sebelum ada kebijakan nikel, hanya 3 triliun saja ya. Jadi kebijakan eh, arahan nikel dan tumbuhnya smelter pengolahan nikel itu sudah mendatangkan keuntungan besar buat Indonesia. Nah, diharapkan dengan ada makin meningkatnya teknologi untuk meningkatkan produksi nikel end produknya sampai angka 20% atau 60% lah tahun periode Pak Prabowo yang sekarang ini, akan memberikan dampak yang luar biasa buat industri nikel di Indonesia. Dan tentunya yang menjadi masalah juga adalah ketika negara barat dengan ketiadaan nikel, mereka mendirikan teknologi yang mengganti nikel seperti lithium ferrofosfat ya, LFP. Nah, itu mereka berusaha untuk mengatasi ketergantungan pada nikel ya. Tapi Indonesia tetap saja mereka walaupun tidak tidak memakai nikel dengan LFP, tapi nilai keuntungan dengan nikel itu masih belum tertandingi dengan LFP itu. Dan saat ini
di Indonesia sedang ada proses pendirian pabrik BYD, Build Your Dream di Subang ya. Nah, Build Your Dream itu nanti akan berdiri dan nanti akan pasokan materialnya juga akan menggunakan pasokan material yang ada di Indonesia, walaupun juga mereka ngambil dari China juga. Jadi diharapkan nanti tahun 2026 suplai dari hasil produk dari smelter di kita itu bisa banyak digunakan oleh industri dalam negeri ya. Tidak lagi dibuang atau dijual keluar ke China atau negara lain. Itu yang saya harapkan seperti itu Mas untuk masalah nikel itu. Jadi tentunya masalah nikel yang saat ini tantangan ya yang ada ini, gimana caranya tambang nikel ini mereka bisa tetap memberikan suplai ke smelter, karena masalah-masalah yang sekarang ini sedang terjadi itu adalah smelter ini banyak kekurangan produk untuk kekurangan bahan baku, karena banyak tambang nikel yang berizin tapi mereka tidak mempunyai persetujuan RKB-nya ya. Kedua, banyak tambang nikel yang bukan banyak tapi ada tambang nikel yang tidak berjalan lagi. Sehingga suplai, sedangkan smelter juga makin bertambah jumlahnya. Sehingga perlu kepastian bahwa feed atau suplai material bahan baku nikel ini dipastikan ada di smelter itu, sehingga mereka bisa produksi dengan target yang mereka inginkan gitu. Gitu Mas. Mungkin Bapak pernah dengar bahwa pemerintah untuk meningkatkan nilai tambah ini, dalam kata lain hilirisasi ya Pak ya, soal nikel. Mungkin Bapak pernah dengar bahwa pemerintah ingin membangun satu pabrik yang kemudian pabrik itu nantinya akan menghasilkan barang jadi untuk kebutuhan kendaraan listrik. Ya. Mungkin walaupun Bapak bukan pihak pemerintah ya, dalam sepengetahuan Bapak itu sudah sampai perkembangannya seperti apa Pak? Ya, jadi seperti yang saya sampaikan tadi ya, bahwa perusahaan otomotif Wuling juga dan makin ditingkatkan. Mereka akan buat pabrik di Subang juga. Juga Build Your Dream ya, BYD itu perusahaan otomotif Cina yang akan sedang proses pendirian pabrik di Subang juga. Nah, itu kalau itu terjadi, BYD, Wuling dan Finvest, perusahaan Vietnam. Finvest itu sedang proses perizinan untuk mendirikan pabrik juga di daerah Subang gitu ya. Nah, jadi kalau itu misalkan terjadi, maka bisa dibayangkan kebutuhan untuk dari end product dari yang di smelter itu makin dibutuhkan. Dan kalau misalkan kita bisa produksi sampai 60% ya atau lebih, itu dipastikan akan ada perusahaan yang akan menampungnya dengan perusahaan otomotif yang nanti akan tersedia tahun 2026 yang perkiraan akan jadi. Nah, jadi tentunya kalau misalkan tambang nikel yang sudah berjalan ini dan nanti sedang ada yang proses perizinan itu bisa memastikan bahwa mereka mempunyai izin RKB-nya dan pasti mereka akan bisa menambang dengan tanpa ada kendala dari sisi pendanaan. Sementara yang ada pun mungkin kalaupun misalkan dia tidak perlu bertambah lagi dengan hanya 42 ditambah 7 smelter, 49 smelter misalkan, itu saja nggak perlu nambah lagi, itu bisa dipastikan akan ketersediaan bahan baku untuk mobil listrik itu bisa akan aman lah gitu ya, untuk misalkan nanti 2026 akan berdiri ya. Selain mungkin juga akan ada kegiatan ekspor juga untuk masalah maksudnya dari smelter itu tidak seluruhnya digunakan ke perusahaan di dalam negeri, tapi juga ada yang memang itu sudah paketnya investor ya, bahwa mereka itu mau investasi di Indonesia dengan sebanyak sekian miliar, sekian triliun itu dengan menggunakan kepastian bahwa mereka akan mendapatkan end produknya di negara mereka. Nah, itu juga keuntungan besar juga dan menarik perhatian buat investor untuk bisa menanamkan modalnya di Indonesia. Karena mereka berhitung kan, kalau misalkan mereka investasi sekian miliar US dollar, kemudian mereka bisa dapat
membawa 3% produknya itu ke Cina dan dibuat sampai 100% di Cina, maka mereka untung besar. Sedangkan di Indonesianya kerusakan lingkungan yang terjadi kan. Nah, kerusakan lingkungan yang terjadi, tapi Cina yang mendapatkan manfaatnya. Tapi tetap saja dengan keadaan 3% itu Indonesia udah untung. Mereka berhitung itu, udah berhitung bahwa oke lah masuk investasi dari Cina tapi tidak sampai lebih dari 30%, tapi dalam keadaan seperti itu pemerintah sudah untung sekali. Ya mudah-mudahan di periode Pak Prabowo ini bisa meningkatkan hilirisasi industri di tambang nikel sehingga bisa meningkat dari 30% jadi 60% lah minimal ya. Gitu, Mas. Dengan peningkatan-peningkatan itu Pak ada kekhawatiran Ya. bahwa dengan eh, tumbuhnya smelter-smelter baru itu dan kemudian di sisi hulunya terjadi masifikasi aktivitas eksploitasi terhadap sumber daya itu, maka akan memperparah kondisi lingkungan seperti yang Bapak bilang tadi. Itu gimana menurut Bapak dilema-dilema itu, Pak? Ya. Di Perhapi, Perhimpunan Pertambangan Indonesia itu sedang proses penyusunan buku ESG Nikel, Environment Social Government ya. Nah, jadi di buku ESG Nikel itu yang kami sedang susun itu nanti akan mengatur menjadi semacam buku putih untuk bagaimana tambang nikel itu harus mengambil kebijakan kaitan dengan masalah lingkungan, masalah sosial dan pemerintahan yang ada di daerahnya itu. Nah, untuk masalah lingkungan itu memang menjadi satu bahasan yang luar biasa karena banyak juga laporan dari media-media yang melaporkan tentang kerusakan lingkungan yang ada di tambang-tambang nikel di daerah Sulawesi dan misalnya. Nah, tapi tentunya yang harus dijadikan eh, perhatian juga bahwa pemerintah itu pihak-pihak swasta juga melakukan kegiatan-kegiatan untuk meredam atau mengurangi dampak lingkungan yang terjadi. Nah, cuma pemberitaan yang ada di luar tuh kadang-kadang kurang proporsional juga ya. Mungkin kalau saya melihat tambang-tambang nikel yang berizin di Indonesia ini sudah melakukan dengan baik untuk pengurangan dampak lingkungannya. Yang menjadi perhatian saya itu adalah tambang-tambang yang ilegal justru. Tambang ilegal itu kan tambang yang tidak berizin, yang tidak memiliki dokumen lingkungan, dokumen rencana reklamasi juga enggak, gitu ya. Jadi itu yang harus jadi perhatian pemerintah. Karena kerusakan dampak lingkungan dari perusahaan tambang-tambang yang tidak berizin itu bisa menjadi suatu yang PR bagaimana mereka yang tidak mempunyai rencana kelola lingkungannya, mereka melakukan kegiatan-kegiatan yang penambangan yang berinvestasi besar, itu yang justru menyumbang kerusakan alam ya. Dan saya melihat bahwa Jatam ya dari jaringan tambang itu mencatat bahwa banyak lubang-lubang bukaan tambang sampai angka 13.000 lubang bukaan ya, ini batu bara ya, yang ada di Indonesia ya, 13.000 titik bukaan tambang batu bara. Itu dalam keadaan lubang yang tidak terurus ya, dan itu dalamnya ratusan meter itu ya. Nah itu jadi satu perusahaan lingkungan yang menjadi PR pemerintah untuk mengatasi itu ya. Kalau tambangnya berizin nggak masalah, mereka punya namanya jaminan reklamasi, jaminan masa tambang yang oleh pemerintah bisa digunakan untuk mereklamasi lagi daerah kerusakan alam yang ada. Nah kalau misalkan tambang ilegal kan nggak ada jaminan reklamasinya. Jadi bagaimana untuk mengembalikan alam kembali baik lagi, bagaimana caranya kan? Sedangkan mereka nambang, uangnya, keuntungannya diambil oleh mereka, dibawa keluar dan menikmati oleh banyak orang, banyak pihak. Ya ini jadi suatu yang tidak ada pertanggungjawaban ya. Pemerintah yang harus mereklamasi itu dengan besar biaya untuk mereklamasi itu. Ya itu Mas yang harus jadi perhatian. Jadi kalau menurut saya tambang berizin itu sudah melakukan hal yang lebih baik, walaupun memang faktanya memang ada tambang-tambang yang memang masih lalai, masih belum dijalankan. Mungkin yang harus dilakukan adalah monitoring yang cukup baik dari DLH, LHK, sehingga mereka bisa memastikan bahwa dampak kerusakan lingkungan itu bisa diminimalisir lah, gitu ya. Nah, gitu Mas.
terlepas dari izin soal tambang ini Pak yang ilegal maupun legal ini, tapi dengan aktivitas tambang ini itu dianggap sebagai penyumbang terhadap krisis iklim dan pemanasan global yang terjadi saat Ya, ini. Itu ya. gimana menurut Bapak? Ya, jadi gini Mas. Kalau di dunia ini kan ada namanya Paris Climate Agreement ya, Ya. Sepakatan Paris ya, di mana yang Amerika yang menginisiasi itu. Tapi ternyata ketika Donald Trump memerintah ini, mereka keluar dari Paris Agreement ya. Nah, Ya. jadi memang ada negara besar sebesar Amerika saja itu tidak percaya diri dengan adanya teknologi terbarukan, kemudian juga ketergantungan pada energi fosil yang harus dikurangi. Karena fakta bahwa energi terbarukan itu butuh dana besar, dan juga ketergantungan pada energi fosil itu masih besar sekali. Hmm. Ya. Jadi itu fakta yang tidak bisa mereka hindari gitu loh. Dan mungkin mereka fokusnya pada yang lain dulu mungkin ya, karena kebutuhan Amerika untuk dana perang juga besar mungkin ya. Jadi sekarang mereka USAID aja udah dihentikan ya. Ya. Banyak biaya bantuan-bantuan untuk keluar udah dihentikan. Mereka sudah mengurangi itu karena mereka di dalam sendiri udah mengalami krisis keuangan. Hmm. Jadi sekarang masalah pemerintah gimana Indonesia? Indonesia masih dalam Paris Agreement, masih bergabung di situ. Dan tentunya eh, masalah di batubara itu, hilirisasi industri batubara itu membutuhkan investasi yang besar, sangat besar sekali. Makanya tidak menjadi pembahasan di dalam banyak banyak kesempatan ya, karena memang tidak dimungkiri bahwa investasi di hilirisasi batubara itu sangat besar. Dan untuk masalah kerusakan dampak lingkungan untuk di Indonesia dengan adanya teknologi penangkapan sulfur dan teknologi penangkapan karbon itu juga belum, Hmm. sedang proses di kementerian, tapi masih banyak yang harus benahi dan juga biaya juga cukup besar juga. Jadi fakta bahwa Indonesia masih membutuhkan batu bara, dan saat ini trennya kebutuhan batu bara di Indonesia itu meningkat dari tahun ke tahun. Tahun 2023 produksi batu bara itu sampai angka 600 juta ton. Hmm. Sekarang tahun 2024 sampai 822 juta ton, meningkat. Nah, dan di tahun 2025 ini RKB tambang batu bara yang setuju itu angkanya 924 juta ton. Jadi kalau misalkan tambang batu bara kan yang disetujui kan di SDM kan ada eh, produksi emas ya, berapa total itu 924 juta ton. Nah, bisa bertambah lagi karena kan banyak tambang batu bara yang mengajukan angka produksi lagi ya. Nah, jadi trennya meningkat, dan IMA Indonesian Mining Association mencatat bahwa Indonesia itu masih bisa, potensi masih ada sampai 300 tahun kemudian tambang batu bara itu. Kalau misalkan dieksplorasi semua ya. Nah, itu jadi eh, kebutuhan cukup tinggi, dan dari yang 822 juta ton itu yang digunakan untuk domestik itu ada sekitar 300 juta ton. Hmm. Jadi selebihnya dijual keluar. Indonesia luar biasa dapat keuntungan dengan batu bara itu. Jadi saya makin pesimis dengan energi fosil yang mungkin harus harus diminimalisir ketergantungannya. Ya faktanya bahwa memang kita masih sangat bergantung pada energi fosil ya. Itu yang faktanya seperti itu Mas. Jadi masa depan net zero emission dan juga kerusakan lingkungan dari sisi dampak pembakaran batu bara itu menjadi PR yang harus dipikirkan oleh pemerintah dan harus mulai dialokasikan arah ke sana ya. Tapi Hmm. saya makin pesimis lagi ketika lihat efisiensi anggaran yang demikian besarnya, dan saya tidak tahu pemerintah memang mengatasi efisiensi anggaran itu dengan cara Danantara kemarin ya. Hmm. Ya, Ya, ya ya. mudah-mudahan aja Danantara itu bisa berhasil dengan baik ya, tidak ada kegagalan dari investasinya ya. Kalau itu berhasil ya untung seperti halnya negara Singapura ya. Tapi Malaysia gagal tuh dalam masalah seperti halnya Indonesia itu ya. Jadi mudah-mudahan Danantara bisa berhasil lagi ya. Sehingga karena di antara alokasi dana untuk Danantara itu diantaranya untuk Ya. hilirisasi industri Ya. pertambangan. Betul Pak. Iya, itu yang dijanjikan oleh
Pak Rosan itu menyatakan itu di dalam paparannya ketika rencana pemerintah untuk rencana mereka untuk penggunaan dananya itu dari itu. Ini Pak, eh, ada paradoks Ya, bahwa kalau batu bara ini kan untuk memenuhi kebutuhan listrik dan energi di dalam negeri kan. ya, Nah, dengan peningkatan eksploitasi itu, peningkatan produksi itu, ternyata di sekitar tambang batu bara itu ada warga yang ini yang tidak menikmati listrik. ya, Itu menurut Bapak itu gimana, Pak? ya. Jadi memang untuk banyak masyarakat yang tidak menikmati dari kekayaan alam yang ada di daerah mereka, ya karena memang banyak faktor ya, ya karena banyak pemain-pemain luar yang bermain Hmm. dan mereka membawa keuntungan dari penambangan itu dibawa keluar ya. Dan masyarakat sendiri memang akhirnya hanya sebagai apa ya, sebagai orang-orang yang memang menjadi disertakan sih oleh mereka oleh banyak orang. Dan bahkan di penambangan batu bara yang ada di Kalimantan itu banyak juga tambang-tambang yang koridor, tambang-tambang liar. Iya, iya, iya. Jadi mereka itu tambangnya ilegal, yang biasa nama kita koridor itu ya. Mereka menjual ekspor dengan dokumen terbang ya, dokumen terbang RKAB yang di tambang yang disetujui, yang legal lah, Numpang lah. numpang ya. Ah, Jadi mereka menjual dengan tambang dokumen terbang RKAB mereka, tapi sumbernya dari tambang yang ilegal ya. Dan masalah masalah masyarakat sekitar yang tidak menikmati dari kekayaan alamnya, yaitu eh, tentunya menjadi PR dari para pengusaha yang ada di daerah situ ya. Tapi kalau menurut saya sih eh, kalau daerah sana sih nggak terlalu dampaknya untuk masalah apa ya, masalah kemiskinan memang iya. Tapi kalau masalah teknologi ya itu dari PR juga itu dari para pemerintah dan juga para pengusaha juga. hmm. Jadi paradoks itu memang. Jadi tapi juga saya kasihannya tuh banyak rakyat kecil yang akhirnya juga bermain di tambang ilegal ya karena mereka eh, tidak bisa bermain di tambang legal dan mereka akhirnya menjadi bagian dari aktivitas ilegal dari perusahaan-perusahaan pengusaha-pengusaha besar. Mereka menjadi pemain kecil yang ikut dilibatkan dalam tambang ilegal itu. Ya akhirnya mereka makin makin terjerat dalam kemiskinan tanda kutip ya karena kalau menurut saya tambang ilegal itu nggak akan pernah menjadikan orang jadi kaya karena Hmm. kalau orang kaya dari kekayaan tambang ilegal itu akan tidak berkah. Ya artinya mereka terlihat kaya sesaat tapi kemudian nggak akan kaya. Artinya karena harta tidak ilegal, tidak legal lah, jadi tidak berkah gitu ya. Nah, jadi kalau saya lihat pernah saya ke daerah Sekata di Kaltara, Ya. kampung kecil tapi mereka itu banyak mobil LV, mobil four wheel drive yang lalu lalang, kemudian juga rumah-rumah mereka besar. Ya karena ternyata mereka ada tambang aktivitas liar, tambang emas ya di sana. Nah, jadi Tamara itu di mana-mana cukup gemerlap mas. Nggak jauh dari kata-kata kemiskinan tanda kutip mas ya. Karena karena mereka tuh bisa bertahan dengan keadaan ilegal itu karena mereka menikmati luar biasa hasil hasil ilegalnya itu. Nah, cuma sayangnya memang yang karena tambang ilegal itu tidak memberikan manfaat yang besar pada kemajuan desanya itu, tapi hanya gemerlap-gemerlap saja, tapi tidak membawa suatu visi misi suatu desa yang maju seperti apa dengan keadaan yang eh, cukup baik tata ruangnya ya karena mereka tidak tertata dengan baik dengan konsep yang baik ya karena mereka dibangun dengan keadaan tambang mereka yang ilegal itu. Ya itulah ya, jadi memang kalau untuk menjadikan masyarakat sejahtera ya kembali lagi pastikan bahwa tambangnya harus legal, kemudian juga bagaimana masyarakat dilibatkan menjadi bagian dari tambang legal itu sehingga mereka mendapatkan manfaat yang besar dari adanya aktivitas tambang yang ada di sana. Dan mudah-mudahan dengan adanya revisi Undang-Undang Minerba yang melibatkan UMKM dan ormas keagamaan itu
masyarakat benar-benar bisa mendapatkan manfaat yang besar. Cuma harus dikawal, dirincikan dalam sebuah aturan peraturan pemerintah sehingga eh, rencana mulia ini tidak bergeser ketika di tataran bawahnya gitu. Gitu Mas. Yang Bapak sampaikan tadi kan itu soal melindungi masyarakat sekitar, Ya, membangun kesejahteraan masyarakat sekitar. Itu kan dalam revisi Undang-Undang Minerba yang baru ini sudah tertulis di situ kan, ya, soal pelibatan masyarakat ya, sekitaran ataupun masyarakat adat. ya. Nah, mungkin Bapak ingin menyampaikan agar dalam peraturan pemerintah yang nantinya sebagai turunan dari undang-undang ini, itu secara tegas mengatur tentang bagaimana melibatkan masyarakat itu. Mungkin Bapak punya perspektif soal itu, agar pemerintah kemudian bisa menjadikan satu rekomendasi dalam perumusan peraturan pemerintah itu. Iya. Jadi masyarakat sekitar yang ada di daerah tambang itu eh, harus di dalam ketika ada aktivitas tambang itu kan kalau misalkan ada perizinan tambang Mas ya, itu ada banyak dokumen-dokumen yang memastikan untuk pelibatan masyarakat. Misalkan ketika dokumen lingkungan AMDAL Mhm, itu memastikan tentang tata kelola lingkungan yang melibatkan masyarakat sekitar. Jadi harus pastikan bahwa SDM yang tidak terdidik ya, level-level bawah itu harus orang-orang lokal. Kemudian juga dalam dokumen Rencana Induk Pengembangan Budaya Masyarakat (RIPPM) itu juga diatur bagaimana caranya agar tambang itu punya kontribusi besar pada masyarakat sekitar. Jadi di dalam sebuah dokumen tambang itu dituliskan ada berapa banyak puskesmas yang ada di situ, ada berapa banyak tenaga mhm, kesehatan yang ada di situ, ada berapa banyak SD, TK yang ada di situ, tenaga pendidiknya ada berapa banyak. Nah, itu diidentifikasi sehingga tambang itu nanti mau buat apa ketika mengetahui bahwa ternyata SD-nya ada sekian dan banyak yang rusak. Nah, nanti SDM akan mengarahkan ini harusnya dibuat sekolah lagi dengan keadaan mereka yang penduduk SD-nya banyak tapi daya tampungnya sedikit sehingga perlu ada tambahan SD misalkan. Rumah sakit atau puskesmas masih kurang misalkan. Mereka akan mengarahkan agar dana keuntungan dari tambang itu dialokasikan untuk kesejahteraan rakyat dan kemudian juga untuk eh, dipastikan ketika rencana pasca tambang ada dokumen mhm, pengelolaan pasca tambang itu ketergantungan masyarakat akan tambang itu cukup besar ketika tambang itu masih berjalan ya. Dan mereka itu kalau misalkan tambang batu bara logam mineral itu masih mending ya 60 tahun ya umur tambangnya dari 20 tahun pertama 2 3 60 tahun ya. Nah, kalau misalkan tambang batuan hanya 15 tahun 5 tahun perpanjangan 5 tahun 5 tahun lagi 15 tahun. Nah, jadi bisa dibayangkan ketika tambang itu berdiri, mereka masih bekerja di tambang itu menjadi karyawan gitu ya. Tapi ketika sudah usia tambang mau tutup, 15 tahun kalau tambang batuan, kalau tambang logam batu bara dan mineral itu 60 tahun misalkan ya, mereka harus kemana mereka? Nah, mhm, di dalam dokumen rencana pasca tambang itu diatur potensi apa yang ada di daerah sana, misalkan mhm, nelayan kah, peternak kah, atau pertanian, atau kerajinan, atau budidaya apalah gitu ya. Nah, itu perusahaan setempat harus sudah mulai menggerakkan atau memanfaatkan potensi yang ada di sana untuk jadi tempat mereka mencari nafkah untuk selanjutnya gitu. mhm. Nah, jangan sampai ketika tambang tutup mereka sudah kehilangan mata pencarian. Mau bercocok tanam udah rusak semua alamnya. Karena mereka sudah tidak ada reklamasi misalkan ya. Nah, jadi harus sudah mulai diatur pemerintah meminta agar urusan tambang itu sudah mulai menjalankan rencana pasca tambangnya ketika 5 tahun sebelum tutup. Itu dengan kegiatan-kegiatan yang sudah dituliskan dalam dokumen itu. Mmm, Misalkan pembiayaan untuk budidaya ikan, pembiayaan untuk budidaya ternak atau pertanian. Sehingga mereka ketika tutup tambang yang mereka tutup, masyarakat tidak tidak terjerat atau terjatuh pada kemiskinan atau kesulitan ya. Mereka punya pengganti rezeki setelah tambang itu tutup. mhm, Nah, itu yang menjadi jadi sebenarnya pemerintah sudah membuat aturan-aturan yang baik ya. Cuma tinggal implementasinya gimana caranya agar dapat dilaksanakan dengan baik. Tapi masalahnya kan kembali lagi banyak masalah-masalah tambang rakyat yang tambang-tambang yang ilegal kan, mhm, yang tidak diatur dalam dokumen-dokumen yang mereka tidak punya kan. Jadi eh, ketika masyarakat terlibat dalam tambang ilegal, mereka tidak punya konsep kesejahteraan untuk
untuk kehidupannya. Ya mereka ketika ada uang konsumtif, kemudian ketika tambangnya udah tutup atau ada razia, mereka kehilangan mata pencarian. Yang terjadi adalah mereka akan tidak kriminal, atau kemudian mereka juga akan melakukan kesempatan untuk nambang mencuri lagi ketika APH tidak melakukan razia, ya itu yang terjadi seperti itu. Nah, jadi menurut saya yang harus dilakukan pemerintah adalah penegakan hukum pada tambang ilegal, dan kemudian implementasi dari dokumen rencana masa tambangnya dan rencana induk memenuhi pemberdayaan masyarakatnya, itu yang harus di monitoring ya, dan itu menjadi syarat ketika perpanjangan izin itu atau RKB. Itu pemerintah melihat dari dokumen itu, ngecek benar nggak realisasinya apa. Dari janji yang rencananya tahun 2025 itu mau ini itu dicek benar nggak mereka melakukan itu gitu, untuk menjadi suatu syarat perpanjangan atau persetujuan dari RKB tahun berikutnya gitu Mas. Soal ini Mbak, soal eksekusi itu ya, eksekusi agar pertambangan itu kemudian tidak menyengsarakan rakyat ya pasca tambangnya ataupun dalam proses pertambangannya itu kan pendek pengetahuan saya ada yang namanya inspektur tambang Pak yang mengawasi jalannya pertambangan itu. Apakah dengan kejadian-kejadian hari ini itu soal dampak lingkungan, terus walaupun dia punya izin dalam praktek pertambangan ya Pak, apakah dengan adanya kejadian itu posisi inspektur tambang ini tidak terlalu berfungsi secara penuh atau gimana Pak? Iya, jadi inspektur tambang itu Mas satu institusi yang di bawah Kementerian SDM, yang dia tugasnya itu, tugas utamanya itu adalah bagaimana caranya tambang berjalan tanpa adanya kecelakaan atau zero accident lah ya. Tidak ada kecelakaan tambang, dipastikan bahwa safety diterapkan di semua lini ya, mulai di level bawah sampai level akhir. Dan mereka juga memastikan, tapi ranah mereka Mas itu hanya kaitan dengan sebatas IUP saja. Jadi kalau misalkan ada kecelakaan tambang di dalam IUP-nya, maka yang berhak untuk melakukan penelitian itu adalah inspektur tambang dibandingkan polisi. Tapi kalau misalkan ada kecelakaan di luar tambang, di luar IUP, maka mereka tidak berhak untuk melakukan investigasi karena itu sudah ranahnya kepolisian. Nah, kalau inspektur tambang itu tidak ada kaitan dengan kesejahteraan, Mas. Tidak ada kaitan dengan kesejahteraan masyarakat, karena inspektur tambang itu hanya sebatas memastikan bahwa tambang aman, tidak terjadi kecelakaan, dipastikan bahwa level tambangnya itu tidak berbahaya. Misalkan tingkat kadang-kadang ada tambang yang terlalu tinggi levelnya atau kemungkinan longsornya. Nah, itu harus pertama tuh fokusnya ke situ, memastikan tidak ada longsor, kemudian blasting dipastikan jangan sampai dampaknya ke masyarakat, memastikan bahwa masyarakat paling jauh 300 meter jaraknya dari lokasi blasting, karena kan aturan di Permen SDM itu tidak boleh rumah ada di 300 meter, kurang dari 300 meter dari lokasi tambang kalau ada blastingnya. Nah, kalau misalkan blastingnya itu kurang dari 300 meter, akan ada kemungkinan mereka akan kena dari lemparan batu itu. Nah, itu tugasnya inspektur tambang tuh, yang kaitan dengan keamanan kerja, keselamatan tambang, dan memastikan bahwa semua tuh safety. Itu tugasnya inspektur tambang. Dia tidak inspeksi masalah kebijakan-kebijakan kaitan kesejahteraan. Nah, yang menjadi fokus ke sana itu ya para aparat SDM yang bukan inspektur tambang. Misalkan kaitan dengan RBPM ya, mereka evaluatornya mencek dokumen yang tadinya mereka menjanjikan untuk membuat sebuah puskesmas dilakukan tidak gitu. Nah, tapi tidak ada sanksi sih Mas, paling mereka meminta untuk dikerjakan gitu ya. Nah, kemudian ada lagi di dokumen lingkungan itu ada namanya ketika mereka persetujuan AMDAL-nya itu sudah tulis itu mau mereka membuat apa di situ untuk masyarakat. Ya, jadi itu yang menjadi alat kontrolnya untuk jadwal masyarakat tuh pihak SDM ketika adanya dokumen RIPPM, dokumen rencana masa tambang, dan juga dokumen lingkungan di AMDAL itu bahan buat pemerintah untuk memastikan bahwa perusahaan itu berjalan
sesuai dengan apa yang pernah dituliskan dalam dokumen-dokumen itu. Bukan surat tambang itu. Gitu. Kemudian juga ketika AMDAL itu kan ada konsultasi publik, Mas. Ada juga melibatkan masyarakat desa. Pihak desa itu yang mengingat dan mendapat pendapat semacam pernyataan tertulis bahwa perusahaan itu memastikan tidak ada dampak kerusakan lingkungan dari kegiatan perusahaannya itu, dan juga ada jaminan bahwa mereka akan mendapatkan manfaat dari eh, pencari kerja itu mendapatkan manfaat yang besar dari eh, mereka bisa dipastikan kerja di situ. Nah, itu semuanya tercantum dalam dokumen AMDAL. Nah, itu hal-hal itu menjadi pegangan dari aparat pemerintah, dari mulai desa sampai DLH atau LHK, bahwa perusahaan harus menjalankan apa yang ada di dalam dokumen itu. Gitu, Pak. Soal dokumen lingkungan tadi, Pak, ya. Ya. Ini kan ada istilahnya proper, Pak. Ya, ya. Soal penilaian kinerja perusahaan terhadap pengelolaan Ya, ya. lingkungan hidup kan, Pak. Ya, ya. Apakah itu dalam pandangan Bapak ini ya, apakah itu bisa kemudian menjawab bahwa tambang itu sudah sesuai dengan praktek-praktek yang tidak mengabaikan lingkungan ataupun tidak menghancurkan lingkungan? Ya, baru-baru ini seperti halnya Bukit Asam dan juga perusahaan-perusahaan yang lain, Antam, dapatkan penghargaan proper emas dari HK dan pemerintah ya. Itu suatu penghargaan atau untuk menstimulasi atau memotivasi lah perusahaan untuk menjaga kondisi bahwa mereka bersemangat dan ada program peningkatan untuk mereka memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar dan juga pro lingkungan ya. Nah, itu memang penghargaan semacam proper itu menjadi suatu motivasi buat mereka, bahwa mereka memang memiliki standar tinggi untuk lingkungan dan masyarakat sekitar ya. Nah, itu menurut saya itu bagus dan perlu, dan memang saya lihat kemarin yang dapat dapat penghargaan itu perusahaan besar ya, seperti Vale, Antam, Bukit Asam ya. Tapi memang yang terjadi adalah mereka bisa, kenapa? Karena mereka perusahaan besar yang alokasi dananya cukup baik untuk yang kegiatan semacam itu. Nah, tapi untuk perusahaan-perusahaan kecil yang atau menengah itu mereka rata-rata masih masih tersibukkan oleh kegiatan-kegiatan internal mereka yang kadang-kadang tidak besar alokasi untuk masyarakat sekitar ya. Memang itu menjadi semacam PR buat aparat pemerintah untuk bisa memastikan bahwa perusahaan menengah dan kecil itu menjalankan fungsinya dengan baik seperti yang mereka janjikan dalam dokumen-dokumen yang mereka tulis di perizinannya ya. Nah, gitu Mas. Jadi kalau menurut saya apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah dan memberikan penghargaan itu menjadi motivasi, menjadi contoh buat perusahaan yang lain untuk meniru dengan apa yang mereka sudah lakukan. Gitu. Oke, Bang. Ya. Mungkin tadi adalah pertanyaan terakhir. Ya. Mungkin Bapak kan saya lihat juga sebagai konsultan lingkungan juga, Pak, ya. Ya. Dan konsultan lingkungan dan pertambangan, Pak, ya. Ya. Mungkin supaya dunia pertambangan ini bisa berjalan dengan baik dan kemudian memberikan manfaat yang sangat besar bagi negara dan masyarakat, mungkin Bapak punya saran terkait itu. Silakan, Pak. Ya, makasih ya. Ya, jadi saya sendiri sebagai orang yang berusaha untuk memberikan manfaat pada banyak orang, dan juga saya pribadi yang ingin hidup saya akhirnya baik ya. Jadi saya tidak henti-hentinya untuk selalu menekankan, menyuruhkan pada para penggiat pertambangan untuk selalu menjalankan apa yang telah ditetapkan pemerintah dalam masalah pertambangan dan lingkungan ya. Jadi apa yang ditetapkan oleh pemerintah itu haruslah kita lakukan ya. Kaitan dengan apa yang tertulis dalam dokumen lingkungan, misalkan di dokumen lingkungan ada paten limbah cair, limbah B3, dan juga ada kaitan dengan pola tata lingkungan ya. Jadi marilah kita bagaimana memberikan kemanfaatan bagi Indonesia dari sisi pertambangan, tapi memberikan keberkahan, memberikan kemanfaatan yang besar dengan adanya kita selalu bertanggung jawab pada masyarakat sekitar dan juga kepada alam. Dengan kita selalu mengedepankan tanggung jawab masyarakat sekitar dan juga kepada alam, maka yakinlah bahwa tambang kita akan berkah dan makin maju. Demikian Mas. Oke, terima kasih, Pak.
Ya, sudah menyampaikan sarannya terkait pertambangan kita agar lebih baik. ya. Eh, Teman-teman, nantikan lagi podcast LMND dengan menghadirkan narasumber dan pembahasan yang bermutu ataupun berkualitas. Mungkin teman-teman jangan lupa ya untuk like, share, dan subscribe tentang ini karena eh, ini penting supaya kesadaran tentang tambang ini dipahami oleh seluruh masyarakat Indonesia, terutama anak muda ya Pak. Ya. Pak Wisnu Salman, terima kasih sudah hadir di podcast LMND. Kami berharap hubungan ini terus berlanjut dan ke depan jika kami mengundang Bapak, Bapak selalu Siap, siap. menyediakan Siap. waktunya untuk itu. Terima kasih Pak Terima kasih. telah hadir di podcast LMND.